Bab 1369. Jenius yang tidak pernah ada. Minggir! Nathan berkata dengan marah. Selain menutup tempat, sekelompok orang ini masih sengaja mempersulitnya. Kata-katanya sangat mengejutkan. Begitu Nathan mengatakan hal tersebut, semua anggota Wangsa Shuidan tercengang. Ada yang berani mengusir mereka? Dia pasti gila. Provokasi telah mencapai kepala Wangsa Shuidan. Bunuh! Para pelayan di belakang Kaisar Thorne langsung bergerak ke arah Nathan. Mereka adalah mahaguru tingkat ratusan tahun. Lebih kuat dari siluman pedang. Jika orang-orang ini bersembunyi dan tidak keluar ke dunia, tidak akan ada masa di mana siluman pedang merajalela di benua timur. Duar! Hanya satu pukulan. Tapi itu memiliki kekuatan 1000 ton. Seperti ditimpa sebuah gunung. Perasaan tertekan yang mengerikan benar-benar tak terlukiskan. Jika orang biasa menghadapi kekuatan pukulan ini, organ tubuh mereka akan dihancurkan oleh aura yang menakutkan. Ini adalah kemampuan yang menakutkan dari seorang mahaguru berusia ratusan tahun. Pukulan biasa baginya sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ketika pukulan ini mengenai tubuh manusia, mungkin daging dan darahnya akan meledak hancur. Ketika dia bergerak, semua orang tahu satu hasil, Nathan pasti akan mati. Bang! Terdengar suara keras yang tumpul. Krak! Batu bata biru di bawah kakinya meledak satu persatu. Semua orang terpaksa mundur oleh sisa kekuatan yang kuat ini. Hal yang paling mengecewakan adalah Nathan baik-baik saja. Nathan bahkan tidak menghindari pukulan itu. Satu pukulan bertubrukan keras dengan pukulan pelayan mahaguru ratusan tahun. PFTTT! Pelayan mahaguru itu memuntahkan darah dan terpelanting. Brak! Di tubuhnya meledak sebuah lubang berdarah. Baru saja, energi pukulan Nathan meledak ke dalam tubuhnya, tidak bisa menghilang. Menakutkan! Sangat menakutkan! Mata semua orang membelalak, bola matanya hampir terbang keluar. Kekuatan macam apa yang dia miliki? 10 pelayan Kaisar Shuidan adalah sosok teratas di seluruh Wangsa Shuidan. Tapi dia dikalahkan oleh bocah bau kencur. Ini benar-benar tak terbayangkan. Aku yang maju. Mahaguru lainnya bergerak dalam sekejap. Dia mengeluarkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk membunuh Nathan. Brak! Nathan tetap mengeluarkan tinjunya. Dia juga terpelanting keluar. Aku yang maju. Mahaguru ketiga maju. Brak! Dia juga kalah. Aku tidak percaya. Mahaguru keempat bergerak, tetapi hasilnya sama, kalah. Memalukan. Sungguh memalukan. Selama ratusan tahun, 4 wangsa mungkin belum pernah mengalami hal memalukan seperti ini. Pengawal pribadi Kaisar Wangsa Shuidan ternyata dikalahkan oleh seorang anak muda. Kekalahan beruntun. Kita maju bersama. Bunuh dia. 2 pelayan terakhir yang tersisa juga menggempurkan serangan. Nathan harus dibunuh. Jika masalah ini tersebar, Wangsa Shuidan akan menjadi lelucon. Keduanya memegang tekad harus membunuhnya. Menggunakan keterampilan tempur yang paling kuat. Nathan masih sama seperti sebelumnya, tidak bergerak sama sekali, menggunakan tinjunya yang sederhana untuk menghadapi keterampilan tempur mereka yang kuat. PFTTT! PFTTT! Tapi dalam sekejap, kedua pelayan itu terbang menjauh. Darah bercipratan kemana-mana. Para pelayan mahaguru terkapar di tanah. Mata semua orang penuh ketidakpercayaan. Sungguh mengerikan. Apa pemuda ini manusia atau hantu? Apa ini masih dunia modern? Apa ini masih masyarakat modern? Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat? Yang membuat heran adalah dia masih sangat muda. Tidak bisa dibayangkan. Ada banyak jenius dalam Wangsa Shuidan. Kekuatan mereka dapat menyaingi mahaguru berusia ratusan tahun.
Tapi sama sekali tidak ada orang yang dengan mudah mengalahkan 6 mahaguru sekaligus. Nathan menatap Kaisar Shuidan dan cucunya dengan wajah dingin. Apa aku masih perlu berlutut dan meminta maaf sekarang? Bab 1370. 5 Basilis Neslandia. Ini, semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira akan bertemu dengan seorang pemuda yang kekuatannya begitu mengerikan. Apa ini masih dunia modern? Mereka baru keluar melihat dunia. Sudah menghadapi sosok seperti itu. 6 mahaguru ternyata tidak bisa mengalahkannya. Dan dikalahkan dengan begitu mudah. Kekuatan anak ini menentang langit. Mungkin hanya 5 Basilis Neslandia yang memiliki bakat seperti itu sewaktu masih muda. Kaisar Wangsa Shuidan berseru. Siapakah 5 Basilis Neslandia? Semuanya menentang langit. Di antara kekuatan tersembunyi. Kelima orang ini adalah langit-langit bela diri. Bela diri paling kuat di antara 4 wangsa dan berbagai kekuatan tersembunyi dunia. 5 orang ini adalah mitos. Dan juga legenda. Hari ini, setelah Kaisar Wangsa Shuidan melihat Nathan, dia teringat 5 orang itu. Tak disangka. Kesaktian 5 Basilis Neslandia juga bisa ditiru. Selama bertahun-tahun 4 wangsa telah berlatih. Belum berhasil menemukan penerus 5 Basilis Neslandia. Tidak disangka akan muncul di dunia modern. Sulit dipercaya. Namun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa Nathan bukanlah penerus 5 Basilis Neslandia. Namun setara bahkan melebihi 5 Basilis Neslandia. Mata indah Larisaton dipenuhi rasa tidak percaya. Di antara 4 wangsa ada banyak jenius. Dan Larisaton juga mengagumi beberapa dari mereka. Tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Nathan. Terlalu kuat. Seketika dia takluk dengan kesombongannya. Dia hanya satu orang di dunia. Kalian Wangsa Shuidan. Apa ada orang yang akan datang lagi? Nathan melirik semua orang dari Wangsa Shuidan. Tidak ada yang berani menatap mata Nathan. Bahkan Kaisar Wangsa Shuidan. Tidak ada yang berani melawan Nathan. Adik, ini salah paham. Kita sama sekali tidak memiliki masalah. Tidak semestinya kita berakhir begini. Kaisar Shuidan melunak. Larisaton juga menimpali. Betul. Tidak ada dendam di antara kita. Kita tidak perlu saling bertarung. Nathan mencibir dan berkata, tidak ada konflik. Tidak ada dendam. Lalu kalian ingin membunuhku. Kalian memblokir tempat ini tanpa alasan. Bagaimana bisa menjadi salah paham? Kami menghadapi pertanyaan Nathan. Semua orang terkejut. Masalah ini kami yang salah. Aku mewakili Wangsa Shuidan meminta maaf padamu. Tuan bisa mengajukan persyaratan apapun. Sebagai permintaan maaf, Kaisar Shuidan bahkan meminta maaf. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga orang lain. Larisaton juga dengan ekspresi tidak percaya. Pandangan dan pengetahuan mereka tidak sebaik Kaisar Shuidan. Mereka meremehkan posisi Nathan di hati Kaisar Shuidan. Dan juga meremehkan Nathan. Untungnya, Kaisar Shuidan meminta maaf. Jika tidak, Nathan pasti akan mengejarnya sampai akhir. Lupakan saja. Kalian juga sudah mendapat pelajaran. Lain kali jangan biarkan aku bertemu dengan kalian. Nathan berbalik dan hendak pergi. Tunggu, Tuan. Tunggu. Kaisar Wangsa Shuidan bergegas ke depan Nathan dan menghentikannya. Ada masalah. Nathan mengerutkan kening. Tuan. Aku Kaisar Ton. Pemimpin Wangsa Shuidan. Orang luar biasa seperti kamu seharusnya tahu 4 wangsa. Bukan? Kaisar Shuidan bertanya. Ya. Aku tahu, Tuan. Aku sebagai pemimpin Wangsa Shuidan mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Aku berjanji selama kamu bergabung dengan Wangsa Shuidan, statusmu akan menjadi orang kedua setelah aku. Di masa depan, aku bahkan dapat mempercayakan Wangsa Shuidan kepadamu. Aku jamin kamu bisa menggunakan semua sumber daya Wangsa Shuidan. Kamu bisa melakukan apa saja, dengan dukungan Wangsa Shuidan di belakangmu. Kaisar Shuidan sampai membuat janji seperti itu. Hal yang tidak terduga bagi semua orang. Bisa-bisanya menjadikannya orang kedua di Wangsa Shuidan. Mereka tidak bisa memahami niat dari Kaisar Wangsa Shuidan dalam mencari bakat. Selama Nathan bergabung dengan Wangsa Shuidan, Kaisar Shuidan dapat menjadikannya salah satu pemimpin dari 4 wangsa. Bersambung.